Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Good morning everyone. Apa kabar kalian pada hari ini? How are you today, friends? Oke, fine, good job. Nah, pada hari ini bertemu lagi dengan saya, Miss Aulia, yang akan membersamai teman-teman dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah, pada, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi apa ya? Ada yang masih ingat teman-teman? Betul, tentang angka ya. Baik, Ibu izin Miss izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, apakah sudah terlihat ya salin dia atau PowerPoint yang Miss, tampilkan? Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa ini yang tertera di PowerPoint? Iya, kata benda. Nah, sebelum memasuki kata benda, ini ada petunjuk pembelajaran terlebih dahulu. Ada petunjuk pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan alat tulis sebelum pembelajaran. Kemudian bersikap siap, memperhatikan pembelajaran, yaitu memperhatikan Miss dalam pembelajaran, dengarkan dengan seksama, dan tentu catat poin pentingnya ya teman-teman. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, mohon untuk berbicara melalui eh, mic, begitu. Nah, sebelum kita memasuki ke materi baru, Miss akan mengulang dulu ya materi yang kemarin. Itu kemarin kita mempelajari mengenai angka ya teman-teman. Nah, kita belajar dari angka satuan sampai ke puluhan. Nah, jika, ditanya tanggal berapa hari ini, kemudian jawabannya hari ini tanggal sekian. Nah, mohon maaf, angka yang berwarna merah ini membacanya bagaimana, ada yang tahu? Tolong Miss dibantu ya. Iya, bagaimana Robert? Ini cara membacanya? Betul, good job, yaitu cara membacanya 26. Iya, berarti teman-teman masih ingat ya? Baik, kita langsung ke materi kata benda. Kata benda atau nomina. Nah, kata benda atau nomina itu apa sih? Ada yang, sudah membaca di internet ataupun on the books? Coba Miss dibantu tolong dijelaskan. Yang ada di PPT ini boleh dibaca saja. Baik, Stefani, good job. Iya, kata benda atau nomina adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, entah itu orang, tempat, benda, ataupun ide. Nah, berikut adalah contoh kata benda atau nomina. Yang pertama, ini ada gambar apa ya, teman-teman? Iya, chair atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan apa ini? Iya, kursi. Kemudian ini ada man. Iya, man. But this is people ya, karena bahasa Indonesianya di sini adalah orang. Betul, terima kasih. Kemudian ini gambar apa? Cat. Iya, betul. Dalam bahasa Indonesia disebut
Iya, kucing. Kemudian yang ini terakhir, care, iya. Terus dalam bahasa Indonesia disebut mobil, betul ya. Ini semua adalah, contoh kata benda ataupun nomina. Begitu ya teman-teman, sampai sini apakah sudah paham? Are you understand? Iya, tadi yang ini gambar apa ini dalam bahasa Indonesia? Betul, kucing, ya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu jenis-jenis kata benda. Nah, ada berapa jenis sih kata benda? Yuk kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama ada kata benda umum. Kata benda umum itu adalah kata benda yang tidak dapat digunakan secara spesifik menjelaskan suatu benda atau merujuk pada nama umum secara universal kata benda untuk orang, tempat, ataupun benda. Nah, kata benda umum itu secara universal ya, tidak ada spesifikasi. Contohnya, itu ada pelajar, bangsawan, bangsa, kemudian ada kursi. Nah, itu kan secara universal. Contohnya pada kalimat ini. Tolong dibaca ya. Siapa yang mau? Baik, tolong dibaca. Iya, contoh kalimatnya, kucing itu tidur di atas sofa. Atau dalam bahasa Inggris, the cat is sleeping on the sofa. Nah, dari contoh kalimat ini, ada yang tahu letak kata bendanya ada di mana? Iya, betul ada di kucing atau the cat ya. Ya, berarti teman-teman sudah paham ya kalau kata benda umum itu secara universal. Tidak ada spesifikasi tertentu dalam menentukan kata benda tersebut. Begitu ya. Kemudian ada kata benda khusus. Nah, yang kata benda khusus ini itu ada spesifikasinya. Jadi, pengertian dari kata benda khusus itu kata benda yang digunakan untuk menyebutkan benda secara spesifik atau merujuk pada nama yang spesifik. Contohnya, nama orang, nama tempat, nama benda tertentu yang biasanya diawali dengan huruf kapital. Nah, contohnya ini. Contohnya adalah Venus dan Mars. Nah, ini merupakan nama apa, teman-teman? Iya, ini merupakan nama planet. Jadi, ada spesifikasinya. Misalnya, contohnya ini, nama planet itu ada Venus, Mars, Saturnus, dan lain sebagainya. Kemudian ada nama hewan, ada kucing, ada kupu-kupu, ada kambing, sapi, kau, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini contoh kalimatnya ada yang mau membacakan? Boleh? Iya. Temanku bernama John. My friend, my friend name is John. Nah, ini kan kata bendanya ada di mana? Ya betul ada di John ini. Ini merupakan nama apa kalau John itu? Nama orang. Iya, berarti ini merupakan kata benda khusus ya, ada spesifikasinya, nama orang atau nama planet, nama hewan, dan lain sebagainya. Begitu. Yang kemudian ada kata benda dasar. Kata benda dasar ini merupakan kata benda yang dapat berdiri sendiri atau tidak ada menggunakan imbuhan. Imbuhan itu ada an, pe, ke, an, ter, be, dan lain sebagainya. Jadi itu berdiri sendiri. Contohnya kertas, kemudian pohon, kipas angin, kursi, air, dan lain sebagainya. Itu merupakan kata benda dasar,
tidak ada imbuhannya. Nah, sampai sini adakah yang ingin bertanya atau kurang jelas? Boleh nanti Miss ulang lagi ya. Nah, baik, sudah pada paham ya, good job. Kemudian jenis-jenis kata benda selanjutnya yaitu kata benda turunan. Nah, ini kata benda yang mendapatkan imbuhan. Jika tadi kata benda dasar itu tidak mendapatkan imbuhan, kata benda turunan ini mendapatkan imbuhan. Contohnya seperti penembak, pemanah, masakan, minuman. Nah, dalam kata penembak ini mendapat imbuhan pe, ini ya, pe. Ini kan kata dasarnya tembak. Kemudian mendapatkan imbuhan jadi penembak, pemanah, kemudian masak. Masak itu kan kata kerja ya seharusnya, kemudian ditambahkan imbuhan an ini. Jadi masakan itu kemudian menjadi kata benda begitu. Nah, kemudian ada kata benda kolektif. Ya, kata benda kolektif itu digunakan untuk menyebutkan kata benda yang berupa kumpulan, kumpulan atau eh, banyak gitu ya, banyak. Jadi kumpulan itu very much berjumlah banyak seperti contohnya hadirin, hadirin peserta, kemudian pemuda dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian, oh ini sudah latihan soal. Adakah yang ingin ditanyakan tentang jenis-jenis kata benda? Tadi jenis-jenis kata benda ada apa saja ya? Ada yang mau mengungkapkan? Boleh Indira coba diungkapkan jenis-jenis kata benda itu. Ada apa saja? Boleh sebutkan satu, dua, ataupun semuanya. Tentu boleh. Betul, ada kata benda eh apa? Umum. Oke, good job. Ya, khusus. Kemudian, oke, good job. Tidak apa-apa, dua sudah cukup. Adakah yang lain ingin menambahkan dari yang Indira ungkapkan tadi, katakan tadi? Ya, Robert, boleh? Ada kata benda. Iya, dasar, good job. Kemudian, iya, khusus. Dan ada satu lagi yaitu betul, kolektif. Baik. Eh, Jika teman-teman sudah paham semuanya, sebentar Ibu akan secara singkat ya, kata jenis-jenis kata benda. Kata benda atau nomina itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan orang, tempat, benda, atau ide ya. Kemudian ada kata benda umum, itu secara umum tidak ada spesifikasi. Kemudian ada kata benda khusus, itu mendapatkan spesifikasi, entah itu nama, contohnya nama planet, nama orang, nama hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata benda dasar yang tidak mendapatkan imbuhan, ada kata benda turunan, kemudian ada kata benda kolektif ya. Kemudian sekarang Miss mempunyai latihan soal. Nah, ini contohnya. Rumah itu sangat nyaman. Ini rumah adat ya, teman-teman. Rumah adat Joglo. Nah, ini namanya rumah adat di Indonesia, yaitu Joglo, rumah Joglo. Di sini ada kalimat, rumah itu sangat nyaman. Nah, di manakah letak kata bendanya ya, teman-teman? Ada yang tahu? Good job, ada di kata rumah. Ini merupakan kata benda. Baik, very smart ya. Kemudian ada lagi. Ini ada tarian tradisional dari Indonesia ya teman-teman. Oh,
For your information, ini tarian itu tari saman. Nah, tarian tradisional yang bernama tari saman. Tarian tradisional ini bernama tari saman. Eh, di manakah letak kata bendanya? Ada di tari tradisional ataupun tari saman. Baik. Nah, karena eh, materinya sudah habis dan teman-teman sudah latihan soal sedikit ya. Nah, di sini Miss ada permainan. Teman-teman perhatikan ya. Nanti eh, yang mau bermain silahkan boleh open mic ya untuk Miss saya mau bermain begitu. Nanti akan mendapatkan pengalaman yang lebih. Baik, Miss izin untuk tutup stop share screen terlebih dahulu ya. Nah, permainannya yaitu eh, sebentar ya, masih loading. Loading. Wait, wait ya, teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat ya di tampilan laptop teman-teman? Ya. Siapa yang mau bermain? Boleh, Stefani. Baik, Ibu akan start ya. Kita mulai. Nah, dari ini angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Stefani mau memilih angka yang mana? Angka 2, boleh. Eh, mau angka 2 atau angka lainnya? Sini tentu dari kelima box ini ada jebakan ya teman-teman. Kita bermain seru-seruan. Angka berapa? 2 ya. Baik, kita buka. Nah, di sini ada soal. Adakah yang tahu gambar tersebut disebut apa? Ada yang tahu? Boleh searching terlebih dahulu, tidak apa-apa. Gambar ini gambar apa ya? Stefani, sudah menemukan? Betul, ini adalah gambar ketupat ya teman-teman. Ini merupakan kata, tentunya kata benda. Ya, ketupat itu seperti eh, lontong. Adakah yang tahu lontong ya? Itu semacam rice gitu, tapi teksturnya lebih padat begitu. Itu ketupat. Biasa disajikan di hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri. Baik, Stefani sudah melakukan permainan. Ada lagi? Indiraj? Baik. Mau memilih angka berapa, Indiraj? Angka 5. Baik. Kita open ya teman-teman secara bersama. 3, 2, 1. Oh, ini kata benda apa ya, Indirat? Yes, betul. Good job. Umbrella. Umbrella dalam bahasa Indonesia. Good job. Ini adalah gambar payung ya teman-teman.
Baik. Kemudian ada lagi, ya Robert, mau memilih angka berapa? 4 ya. Kita buka bersama-sama ya teman-teman. Oh, sebutkan jenis-jenis kata benda atau nomina yang tadi sudah dipelajari. Tolong disebutkan semuanya ya, Robert. Betul, ada kata benda umum, ya, good job. Iya, khusus. Kemudian, betul, dasar, good job. Turunan, satu lagi. Baik, sudah pada paham ya, pintar semua ya. Nah, untuk John, coba mau angka berapa? Satu atau 3? Pilihannya tinggal satu atau 3. Satu saja, baik. Oh, ini ada kalimat Ani makan nasi. Nah, dari kalimat tersebut, manakah ya, mohon maaf ini ada typo sedikit, manakah yang termasuk kata benda? Ani makan nasi. Manakah yang termasuk kata benda ataupun nomina menurut John? Betul. Jadi, good job. Ani itu termasuk dalam kata benda, eee, berupa nama orang ya, kemudian nasi itu juga kata benda, yang tidak hanya makan saja ya. Kemudian untuk Chan Uwo, tinggal nomor 3 ya, boleh dibuka? Oh, ada tunjuk teman kamu untuk menjawab pertanyaan dari Miss ya. Coba tunjuk teman kamu. Siapa? Robert lagi? Boleh. Jadi pertanyaannya itu adalah, berikan contoh dari jenis kata benda, eee, turunan. Ada apa saja? Boleh satu kata benda atau 2 turunan. Ah, betul, pemanah dan minuman ya. Good job teman-teman. Baik, permainannya sudah selesai ya. Ibu tutup dulu ya. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan teman-teman sudah paham melakukan permainan yang semoga seru ya. Seru tidak teman-teman? Iya, coba kita, simpulkan ya lagi pembelajaran hari ini itu mengenai kata benda atau nomina. Ada 5 jenis ya kata benda, ada apa saja. Secara bersama-sama kita sebutkan. Umum, iya. Khusus, betul. Dasar, turunan, dan kolektif. Good job. Baik, karena waktu juga sudah habis, sekarang Miss tutup ya. Terima kasih atas attention-nya, atas perhatian teman-teman. Eh, See you next time. Selamat eh, kita sampai sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan selamat holiday, selamat liburan teman-teman.